RTD itu 90T setahun sih. Ya, Wow. market share-nya ya. Iya. Di mana 70%-nya itu adalah AMDK. AMDK itu air mineral dalam kemasan. Iya. Which is ada sisa 30% lagi tuh yang teh, kopi, apa sih namanya, yogurt, bla 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 gitu kan. Itu sekitar 27T gitu kan. Jika itu market share yang sangat besar. Ada shifting sebenarnya di generasi Y dan generasi Z terhadap konsumsi minuman RTD gitu. Mereka mulai beralih ke minuman grab and go gitu, karena grab and go tuh ada user experience-nya. Sebenarnya gue kompetitor bagus juga, soalnya kalau sendiri juga kita juga jadi nggak ada rivalitas juga, jadi kita juga jadi terlalu santuy kan, nggak bagus juga kan. Terlalu santuy. Santuy nggak bagus juga. Iya. Jadi ada percikan kompetisi biar kita juga Makin terus belajar, harus mengamati memperbaiki gitu. diri Iya, juga heeh. gitu. Selama ini House sendiri kan pasti ya karena bisnis F&B ini banyak sekali ya yang Iya. udah masuk ke beverage gitu. Betul. Pernah di Black Campaign nggak sih? Black campaign. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Kristinali. Kali ini gue kedatangan tamu khusus. Gue langsung kenalin aja, ini adalah Gufron Syarif, Halo. founder dari House. Oke, Mas Gufron. Oke. Lo mau gue tuan siapa ya? Lo biasa dipanggil apa sih? Panggilnya UFO. Oh, panggil UFO. Iya. Gue udah tahu. Jadi namanya kan Gufron gitu. Uh-uh. Tapi buat zaman gue kecil susah orang manggil Gufron. Ada RR-nya. Iya, teman-teman kecil gue manggilnya UFO. Sampai sekarang sama UFO. Oke. Gitu. Gue panggil UFO aja ya. Boleh. Biar akrab. So kenal deket banget gue. Oke, UFO aja. Iya. Fo. Ya. Kenapa sih lo tuh dari awal itu kepikirannya bikin bisnis minuman? Oke. Lo mulai bisnis ini kapan? 2018, Juni 2018. Juni 2018. Dan apakah ini bisnis pertama lo? Enggak, udah berapa kali bisnis. Jatuh bangun lah. Jatuh bangun tapi selalu fokusnya di makanan dan minuman. Iya, betul. Kenapa? Mungkin suka jajan kali ya. Gitu. Alasannya sesimpel itu. Kang jajan, terus sama istri juga suka kulineran kayaknya juga, dan menarik juga sih kalau kita bikin nge-branding, bikin kontennya. Menurut gue sih ya fun aja sih kalau di F&B itu. Oke. Gitu. Tantangannya pasti banyak dong. Tantangannya banyak pasti, macam-macam lah tantangannya, dari mulai ya pegawai yang mainin bahan baku gitu kan, yang nilap uang. Pegawainya lu. Iya, terus nilap uang penjualan gitu kan. Terus ya maka minuman basi apa segala itu pasti ada lah. Minuman basi tuh gimana ceritanya? Ya misalkan kita bikin topping cheese cream ya. Heeh. Itu kan misalkan kita bikin stok untuk 50 gitu kan. Terus misalkan penjualan nggak sampai 50 buat si topping itu, cuma 40 kan, 10-nya basi kan, harus dibuang kayak gitu. Emangnya kenapa nggak lo bikin pas ready, pas lagi orang order baru dibikin? Kalau topping cheese agak lama ya. Oh. Gitu, dia harus disimpan, dibuat dulu berapa adonan, simpan di chiller, begitu ada orang pesan baru di toppingin gitu. Terus akhirnya solusi lo gimana? Ya kita kan pada historical transaksi tuh,
Nah, kita analisa terus, wah harusnya bikinnya berapa di jam sekian, nanti kalau udah habis bikin lagi berapa di jam sekian, kayak gitu. Oh, jadi sehari akhirnya dipecah berapa kali bikin Betul, gitu. kita trial error aja. Oh, oke. Nah, terus House ini sendiri udah berapa lama, berapa banyak cabangnya sekarang? House sudah 2 tahun, kebetulan pas banget kemarin 14 Juni itu kita ulang tahun yang kedua. Wow. Kita udah 2 tahun ini udah punya 96 cabang ya. Karyawannya? Toko tuh 700-an, di back office di 70-an lah. Buset, ngelola 770 karyawan. Itu itulah kenapa gue nggak mau terjun dunia offline gitu ya. Ribet ya? Karena ribet banget tuh di kendala di sumber daya manusianya sih. Betul. Turnovernya, yang terus yang tadi lah, ada yang beginilah, ada yang begitulah. Betul. Lalu sendiri ada training center gitu? Ada. Jadi makanya karena gue udah punya pengalaman bisnis F&B ya, dan gue tahu pasti semakin kan bisnisnya offline ya, artinya kita butuh banyak cabang, butuh banyak SDM gitu. Makanya gue dari awal gue udah butuh partner nih yang punya experience yang lumayan lah ya di mengelola SDM gitu kan. Karena gue sendiri juga karena passion gue bukan di situ gitu, gue ajak orang aja deh. Apa sih yang bisa bikin House itu berbeda dengan produk yang lain? Dengan yang sejenis ya? Sejenis ya. Jadi kalau mungkin kita tuh yang pertama kali ya. Mungkin bukan yang pertama banget, artinya yang pertama dikenal orang gitu. Jadi kalau buat ini kan kita ngomongin kategori dan segmen ya. Kalau ngomongin kategori beverage ini mungkin di segmen yang lain udah banyak ya di mall-mall gitu. Tapi yang di segmen middle low ini yang brandnya itu boleh bilang digarap secara serius belum banyak gitu. Jadi kayak apalagi sampai diiklanin. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin House itu pertama yang dikenal orang gitu. Makanya kita beruntung juga sih. Beruntung jadi yang boleh bilang pertama dikenal. Jadi kesannya ketika ada orang yang bikin, ya itu niru-niru House gitu. Padahal kesannya gitu. Kesannya orang yang ngomong gitu kali kesannya gitu. Oh, lu niru House loh. Iya, padahal kan sebenarnya kita bukan yang pertama banget, tapi mungkin pertama yang dikenal, jadi akhirnya jadi top of mind lah boleh dibilang gitu. Kalau dibilang berbeda, sebenarnya ya pasti adalah perbedaan karena kita pertama di mana waktu itu di segmen middle low itu belum ada yang mengkonsep menjual minum kategori ini dengan dikonsep secara serius ya. Mereka mungkin jualnya kayak gerobak atau tempatnya seadanya atau apa. Sementara House itu kan kita ngejual untuk mid low tapi di packagingnya seperti untuk kelas middle gitu. Jadi mungkin yang membedakan pertama kalinya itu gitu. Oke. Nah, gimana sih cara House itu menentukan menu? Soalnya kalau gue lihat kan lu kayaknya nggak terlalu ngikutin tren kan. Kayak misalnya lagi pada rame bikin es kepal Milo, lo nggak ikutan. Iya. Atau mungkin yang mango apa mango lo dulu pernah ngikutan juga? Enggak sih. Kita yang bikin ini tea mango sih. Jadi kita lihat nih misalkan House kan waktu awal muncul mungkin kita ngikutin tren, ada cheese tea, ada boba atau apa gitu. Tapi kan kita juga lihat potensi. Misalkan gini. House itu banyak yang minum House itu snackingnya adalah makanan-makanan pedas gitu, atau makan apa sih namanya bakso atau apa gitu. Jadinya kalau kita minumannya mengenalkan yang kemarin terlalu banyak milk base, jadinya mungkin nggak cocok orang makan pedas sama itu. Akhirnya kita bikin kan yang biasanya cocok buat snacking makanan pedas atau apa kan itu kan teh gitu kan. Teh manis gitu, atau apa, dan itu juga secara frekuensi orang kalau makan minuman yang milk base banget mungkin sehari cuma 1 gitu. Tapi kalau teh kan orang bisa sehari bisa 3 atau 2. Oh iya banget. Frekuensinya lebih banyak gitu. Jadi kemarin kita coba bikin minuman teh tapi biar ada beda kita mix sama selai buah. Dan biar relevan dengan kondisi COVID sekarang, di mana orang butuh buat daya tahan tubuh gitu kan, kita tambahin vitamin C gitu. Vitamin C dari buahnya atau lo tambahin beneran vitamin? Tambahin vitamin C, Oh, tambahin. Gitu. Tambahin apa kayak? ada air, ada suplemennya atau apanya gitu lah ya kasarnya. Suplemennya. Nah ini kan juga banyak sekali yang nanya, House sendiri itu sistemnya udah kayak franchise atau memang dari awal sebenarnya lo memang gandeng-gandeng mitra duluan ya? Jadi iya nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya waktu
kita pertama kali konsepin house, kita pelajarin dulu ya dari existing business. Dimana waktu itu kebanyakan franchise tuh franchise lepas gitu. Artinya kita jual license franchise untuk sejumlah uang tertentu. Lalu si franchisee ini dia menjalankan bisnisnya atau operasionalnya dipegang dia. Lalu si principal cuma menjual bahan baku gitu. Tapi kalau kayak gitu kita menganalisa ini mesti nggak panjang umurnya seperti itu. Kenapa begitu? Karena kebanyakan orang beli franchise tuh dia udah punya pekerjaan sebelumnya. Jadinya mereka itu kebanyakan nggak fokus ngurus si bisnis franchise-nya ini. Nah sementara kalau namanya bisnis nggak fokus kan pasti ketika ada masalah ya dia nggak akan cepet-cepet di solve problemnya apa gitu. Makanya kebanyakan bisnis franchise tutup kalau kita lihat karena operasionalnya itu dijalankan oleh si pemberi franchise. Nah instead of menjalankan bisnis seperti itu, kita mendingan kita kenapa nggak kita aja nih yang menjalankan operasionalnya. Ya kita emang pasti butuh modal untuk ekspansi. Kalau kita mengandalkan modal sendiri pasti lama, atau mengandalkan laba ditahan dari satu toko pertama kita pasti lama. Sementara ketika kita melihat house ini pertama kali kita jalan berhasil, kalau nggak cepet-cepet pasti orang banyak yang meniru gitu kan. Nah makanya kita cepet-cepet harus punya cabang banyak biar jadi top of mind. Makanya kita menjalankan sistem bukan franchise, kita ngomongnya sistem investasi sih jadinya. Jadi ada orang yang punya uang gitu kan, uang sekian untuk renovasi tempat, beli alat atau sewa tempatnya, itu kita dititipkan di kita yang kita yang running, nanti dia dapat jatah satu toko gitu kan. Gitu. Jadi karena operasionalnya dijalankan oleh kita dan kita fokus di sini gitu. Jadi lebih make sure lah bahwa bisnisnya itu ketika ada masalah atau apa cepet-cepet kita selesaikan. Tunggu bentar. Jadi akhirnya orang yang lo ajakin itu adalah mereka yang cuma cukup modal duit doang. Betul. Cukup modal gitu aja. Jadi dia enak banget ya. Ini gue punya duit, dulu kelola aja deh. Betul. Jadi benar-benar si mitra kita itu, atau sebenarnya kita ngomongin investor pasif lah ya, per toko ya, itu nggak ngapa-ngapain, dia cuma punya uang, titipin sama kita runningin, nanti net profitnya bagi 2, udah gitu. Dan lu yang cari lokasinya, betul, segala macam kayak semuanya gitu. kita yang lakuin, dari mulai ngerekrut karyawan, training, operasional, marketingin, apa segala semuanya kita. Sering kita jalan ya, kita tetap sih kita pengen expand ya, karena kan dengan price range 5.000 sampai 15.000 ini peluang untuk buka toko banyak di Indonesia tuh besar sekali ya. Betul. Karena kan bisa dibeli sama semua kalangan. Dan kita analisa aja kemungkinan kita bisa bikin 1.000 sampai 3.000 toko di seluruh Indonesia gitu. Dan kita butuh ekspansi. Tapi yang kita pikirin sekarang adalah kita pengen coba cara lain nih si pola investasinya, bukan melulu dengan investasi per orang per toko ya. Karena kan kebanyakan kalau semakin banyak kita akan menghandle terlalu banyak kepala tuh agak-agak menurut saya sih agak-agak ribet gitu. Jadi sekarang sih instead of dijalankan ekspansi dengan cara seperti itu, kita coba cara yang lebih nggak ribet gitu. Mungkin nanti investasi ke principal gitu, tapi kalau sekarang sih masih kita jalanin pakai ekspansi dengan laba ditahan dulu sampai nanti kita ketemu pola investasi yang lebih paling cocok lah buat kita ke depannya. Sebenarnya kan bukankah kalau misalnya lo nanti mau expand ke 3.000 outlet katakan, kayak lebih enakan bikin kayak ghost kitchen gitu nggak sih? Kita udah jalan juga sebenarnya ghost kitchen. Okay. Ada yang sama Grab Kitchen itu. Tapi kita kehilangan potensi sales walk-in-nya. Karena kita punya 2 market yang berbeda nih, antara walk-in sama di ojol. Itu beda. Walaupun new normal sekarang ini, orang yang walk-in-nya masih nggak berkurang?
masih nggak berkurang. Sempat berkurang awal ketika awal-awal banget. Masih tuh. kayak parno banget Betul, gitu kan. parno kayak banget. gitu, ha. Udah ya sebulan lah udah gitu. Itu tapi itu shifting ketika walk-in-nya berkurang tapi online-nya naik tuh, Iya, ngisi iya, gitu. iya. Tapi kalau sekarang sih udah 50-50 lagi gitu. Nah lucunya yang customer walk-in itu beda sama customer yang di ojol, karena kalau yang walk-in mesti yang di middle low. Tapi yang beli ojolnya justru yang di kita menyebutnya B minus ya, middle tapi sebenarnya nggak yang middle amat gitu. Nah dari segi rata-rata average pembeliannya per orang itu lebih gede secara online apa lebih gede walk-in? Secara online masih gede. Iya, iya. Secara online kita gede karena juga kita bikin package ya. Kalau di online itu ada promo tapi minimal pembelian segini, dan juga rugi kalau dia cuma Iya, beli satu ongkir. ongkos kirimnya. Tantangan lu sendiri ketika membangun house ini tuh di awal-awal tuh apa sih? Kita harus terlibat banyak juga di lapangan. Lu pernah nih service sendiri Oh iya, customer lo? iya. Jadi selama 3 bulan pertama komitmen kita founder harus terlibat di lapangan. Karena dengan lapangan itu kan kita jadi mengetahui, oh siapa sih konsumen kita, problemnya apa sih yang kemungkinan terjadi di toko itu seperti apa gitu. Jadi dengan kita hadir physically di toko selama berapa bulan awal, ya kita udah mengerti sebenarnya ketika nanti ke depannya ada masalah di toko, oh paling ini sih solvingnya ini apa seperti itu gitu sih gitu. Nah sekarang kan segmentasi lu itu kan memang mid low kan. Tapi kan tadi juga lu udah mention kalau yang beli itu udah mulai masuk ke arah middle. Betul. Nah lu sendiri udah mulai akan membuat brand baru atau masih under nama house untuk akuisisi konsumen yang middle ini nggak? Oke. Jadi Haus kan waktu awal kita bikin emang buat mid low ya, karena kita juga belajar sama teman kita tuh yang jualan ayam goreng tepung khusus di mid low ya. Tapi lucunya waktu seiring kita jalan, teman dari ojol itu kita lihat kebetulan tim GoFood ngasih ini ya, ngasih clue lah buat ke kita bahwa sebenarnya konsumen lo bukan cuma mid low loh, karena ini yang beberapa beli ada dari perumahan-perumahan ini loh, yang termasuk perumahan middle gitu kan. Nah di situ menggelitik kita untuk boleh dibilang kita mencoba cari suatu konsep yang dimana market kita tuh bisa mencakup mid low dan middle, dan itu menurut saya wah sebenarnya Haus sebenarnya bisa menggrab dua pasar yang berbeda nih tapi tanpa risih gitu. Let's say misalkan kalau kita bikin konsepnya terlalu cafe, let's say kayak Starbucks, ya mungkin yang mid low-nya juga minder kan. Makanya kita udah mulai kita sekarang udah ada 10 toko yang konsepnya atau bentuk bangunannya mirip-mirip Alfamart, Indomart gitu. Jadinya itu. Jumlah menu di house sendiri ada berapa dan apakah ada makanan? Nah, kita kan sekarang ini minuman ada 35 ya gitu. Terus lalu kita sambil pelajari juga di sosial media kalau konsumen posting Instastory kan suka mention kita tuh. Kita suka lihat mereka suka belinya sama makanan pedas gitu kan, sama roti gitu kan, sama apa namanya kayak bakso aci gitu. Terus kita lihat, oh berarti sebenarnya ada satu peluang nih gitu kan buat naikin basket size kita gitu kan. Instead of dia beli si snacknya itu di toko lain, kenapa nggak kita provide juga gitu. Makanya di toko yang kita ngomongnya toko baru tuh toko Haus 2.0 yang lebih luas, ada parkir mobilnya, ada AC-nya di dalam, tapi tetap grab and go. Kita bikin produk makanan, roti sama steak juga, tapi biar nggak bias gitu kan. Secara positioning Haus itu adalah beverage house ya, supaya nggak bias kita bikinin sub brand, tapi jualnya di toko itu. Nah sekarang kan dengan 96 outlet, berarti store manager lu juga ada 96 orang. Enggak. Oh, store manager ya. Store manager ada lagi area manager. Satu area manager itu menghandle berapa outlet? 7 sampai 15 tergantung senioritasnya dia. Nah, sekarang gimana cara lo itu mendelegasikan SOP atau peraturan perusahaan dari atas tuh bisa sampai merata ke semua staff, itu caranya gimana? Udah pasti kan ketika staff itu baru masuk ya, habis di interview segala kan masuk ke training center ya. Itu mereka training seminggu sampai 2 minggu. Pasti peraturan itu udah disosialisasikan di situ kan. Udah ditanaman, corporate culture juga udah kita tanamin.
begitu mereka masuk toko, mereka juga kita kasih guideline ya, SOP tertulis lah atau peraturan tertulis yang harus mereka jalanin ketika di toko. Tapi sekali lagi SOP itu tetap harus ada fungsi kontrol kan. Nah, yang menggunakan fungsi kontrol itu adalah si area manager itu, yang dia tuh nggak stay di toko, tapi dia megang 7-15 toko, dia keliling satu hari itu bisa ke 3 toko, mastiin SOP itu udah dijalanin sama kru di toko. Dan kita juga punya yang di luar operasional ada mystery shopper. Artinya dia nggak pakai seragam haus atau apa, datang situ cuma pura-pura belanja, dia ngeliat nih kalau nggak dikontrol sama area manager apakah kru toko itu menjalankan sehari-hari mereka sesuai dengan peraturan perusahaan nggak gitu. Dan kita juga punya CCTV kan, di toko itu ada 3 CCTV yang dipantau juga dari back office gitu. Jadi kita pakai berlayer Keren, gitu. Nah sekarang kan banyak sekali ya bisnis minuman, Ya, apalagi di area gue itu gila, sebulan bisa buka tuh 5 Ya. ruko jualan minuman gitu loh. Ya. Tapi tuh banyak yang gugur juga sih. Ya. Menurut lu itu kenapa sih? Oke. Gue ngomongin tanggapan kompetitor dulu ya. Sebenarnya gue kompetitor bagus juga. Soalnya kalau sendiri juga kita juga jadi nggak ada rivalitas juga, jadi kita juga jadi terlalu santuy kan, nggak bagus juga kan. Santuy nggak bagus juga. Iya. Jadi ada percikan kompetisi biar kita juga makin terus belajar, mengamati perbaiki gitu, diri iya. juga gitu. Dan dengan adanya kompetitor juga bagus juga buat mengeducate market ya, gitu kan. Karena bagaimanapun ini boleh dibilang satu tren yang baru juga ya, dimana orang biasanya beli minuman RTD ya, dan ada yang gini kan, kompetitor pun ikut membantu mengedukasi market. Jadi kalau saya sih tanggapannya kompetitor tuh jangan dimatikan gitu kan. Bagus ada kompetitor, tapi tetap sebisa mungkin kita harus leading terus gitu kan. Oke. Gitu. Nah, tapi kenapa mereka itu jarang yang bisa menyamai kesuksesan House ya? Apakah karena House itu dari awal udah langsung, oh ini laris nih, langsung cepet gitu kan, sebelum tambang minyaknya disedot sama yang lain? Iya. Ini kata guru saya, Pak Budi Isman juga. Karena kita pertama udah punya keunggulan, kita jadi pertama yang dikenal gitu. Karena keunggulan, kata Pak Budi itu lebih baik jadi yang pertama daripada menjadi lebih baik daripada yang lebih baik gitu kan. Oh gitu? Iya gitu. Jadi gimana kita punya keunggulan di situ gitu. Setidaknya udah top of mind. Iya gitu. Jadi kalau ada kompetitor yang terlalu copy paste, menurut saya sih agak salah sih kalau bisa benar-benar copy paste. Dia harusnya dia ngambil diferensiasi yang lebih unik dibandingin mencoba mengcopy 100% kita gitu. Dan soul-nya juga ya, karena apa yang terlihat gampang belakangnya susah. Betul. SDM-nya banyak, bahkan banyak banget sih bisnis yang sebenarnya tutup tuh lebih karena faktor SDM sih. Betul. Bukan faktor nggak laku, tapi karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang ini. Aduh ribet, ada colong, gue capek lah, gue stres lah, pegawainya nakal. Aduh. Makanya dibutuhkan fokus kan. Iya. Nah sekarang menjawab pertanyaan ini nih, ada juga kan yang nanya gimana sih langkah-langkah kita kalau udah bikin bisnis F&B gitu ya, terus kita mau franchise-in. Oke. Kalau mau bikin bisnis F&B dan franchise ya pertama sebelum kita franchise kan kita harus pastiin dulu model bisnis itu jalan gitu kan. Cabang pertama, jangan belum apa-apa langsung di franchise kan ya dengan dengan niatan dapat duit gitu kan. Jadi kalau kita sih kemarin juga cabang pertama kan juga mestinya kita juga gitu kan. Dengan kita memastikan dulu ini bisnis model ini jalan nggak, feedback masyarakat terhadap produk ini oke nggak gitu kan. Nah kalau memang benar-benar udah merasa yakin bahwa kita sendiri jalanin udah untung, masyarakat juga feedbacknya bagus, ya udah ini kita tinggal bikin sistemnya aja, SOP-nya, alat-alatnya, bla bla. Jadi ketika kita bikin cabang berikutnya duplikasinya lebih mudah gitu. Jadi kadang-kadang beberapa teman kan ya
mencoba bikin brand untuk franchise tuh apa namanya, udah mikir gue dapat duit nih dari duit investor, iya dari atau franchise fee kan gitu kan. iya. Ya menurut saya sih jangan terlalu buru-buru ya, sebelum memastikan bahwa bisnis modelnya tuh udah jalan gitu kan. Kalau kita kan juga sebenarnya bukan franchise kan, kita kan ada kita ngomongnya adalah paket investasi di mana kita tuh adalah memanage uang investasinya itu dengan membuka toko, karena kita bukan menyerahkan operasional kita kepada si franchisee. Jadi beneran ya kita sama kita aja. Selama ini House sendiri kan pasti ya, karena bisnis F&B ini banyak sekali ya yang udah masuk ke beverage gitu. Betul. Pernah di black campaign gak sih? Black campaign, kalau komplain sih ada ya. Komplain sih ada ya, pasti ada ya. Misalkan yang belinya pakai ojol nih, terus si sharingnya tuh nggak rapat ya, lalu bocor atau apa ya selama dia lapor ke kita, komitmen kita adalah kita gantikin yang dengan yang baru gitu ya. Jadi sebisa mungkin sih kalau kita mencoba merubah haters menjadi lovers gitu. Ada misalkan gua bilang bla bla bla, ya udah kita kasih ganti dengan yang lebih baik gitu kan. Bahkan kita kasih bonus ya dengan harapan dia menjadi lovers gitu. Oke, ini kayaknya udah dari tadi udah lama banget ya, dan banyak sekali insight-insight yang keren-keren bener. Mungkin yang gue pengen tanya, lu nanti ke depannya goal lu apa? Oke. Goalnya gini, kalau kita lihat ini kan House ini kan price range minumannya sebenarnya mirip-mirip minuman RTD ya, 5.000 sampai 15.000 kan harga kita. Dan kalau kita lihat market share-nya, RTD itu 90 T setahun sih. Ya, market share-nya ya. Di mana 70%-nya itu adalah AMDK. AMDK itu air mineral dalam kemasan. Which is ada sisa 30% lagi tuh yang teh, kopi, yogurt bla 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 gitu kan. Itu sekitar 27 T gitu kan. Jika itu market share yang sangat besar. Dan kita kemarin pelajari juga sebelum mulai House nih, ada shifting sebenarnya di generasi Y dan generasi Z terhadap konsumsi minuman RTD gitu. Mereka mulai beralih ke minuman grab and go gitu, karena grab and go tuh ada user experience-nya. Makanya nggak heran muncul tahun 2015 ke atas muncul kan minuman kopi kekinian bla bla bla. Pokoknya yang instagramable lah gitu, betul, di foto, dipegang gitu. Dan itu sebenarnya itu ada shifting customer behavior. Artinya generasi Y dan Z tuh mulai sedikit meninggalkan minuman RTD. Contohnya kemarin Pepsi kan juga sempat udah hilang juga kan. Dan House sebenarnya apalagi kita di price range yang sama dengan minuman RTD, jadi kita ada berkeinginan untuk mendisrupt sebenarnya si penjualan RTD itu ya minimal 10% lah gitu kan, pengennya sih. Apa kalau nggak kepikiran kayak bikin minuman yang kemasan gitu juga? Enggak, justru kan itu misalnya nanti sebelahnya teh kotak ada House gitu. Justru kita pengennya kalau RTD kan boleh dibilang produknya itu sendiri ya udah diem aja di chiller gitu kan. Iya, di chiller. Nah, jadi kayak nggak berbicara gitu. Nah, sementara dengan minuman kayak beverage sauce kayak gini, itu kan ada interaksi antara si baristanya sama konsumen gitu kan. Lalu dia ada customer experience juga ketika dia pesen, si barista itu meracik minumannya, orang nge-shoot gitu kan, keren gitu. Nah itu maksudnya itu kan kelebihan kita dibanding si RTD itu. Apalagi kita menjual dengan harga yang sama. Makanya kita ada chance lah untuk mengambil sedikit marketnya si RTD. RTD nggak mungkin hilang gitu kan, tapi shiftingnya itu yang berusaha kita tampung gitu. Dan dengan cara? Ya itu, caranya adalah misalkan kalau RTD kan banyak kan di convenience store. Ya, convenience store gitu. Ya makanya kita bikin si House ini ya kedepannya bikin toko mirip-mirip convenience store, tapi bukan jual minuman atau makanan cepat saji gitu, tapi menjual minuman atau makanan yang
grab and go di mana kesannya fresh, ada interaksi sama konsumen gitu. Makanya kita mau prediksi House itu bisa punya cabang sampai 1.000 sampai 3.000 cabang sih seluruh Indonesia. Kalau convenience store kan lihat aja kayak Alfamart, Indomaret tuh bisa punya 12.000 cabang masing-masing gitu kan. Tunggu bentar, jadi lu kayak rencana ke depannya itu nanti ada House nih jualan beverage, terus mungkin ada sub brand lo jualan. Jadi tidak ada dine in. Tidak ada dine in, tetap grab and go gitu. Oke. Nah, sebelum lu memulai bisnis ini kan lu adalah pekerja lah, pekerja kantoran dengan gaji lumayan. Nah, boleh nggak sih lu share tips buat mereka para pekerja kantoran yang mungkin ini kayak bukan passion gua nih untuk mulai kerja terus 8 to 5 bahkan 8 to 7 gitu kan. Sebelum mereka resign tuh mereka mesti punya persiapan apa aja sih? Sebelum Tabungan, resign gitu. pasti dana darurat lah gitu kan, kalau bisa buat 2 tahun, kalau bisa idealnya. Kalau bisa buat 2 tahun dan itu 2 tahun itu buat biaya hidup doang atau mesti dipisahin buat modal usaha? Buat biaya hidup gitu. Buat biaya hidup. Karena kan maksudnya gue beruntung waktu itu sambil ketika gue bisnis gue sambil jadi dosen kan. Jadi gue masih ada dapat penghasilan tambahan. Tapi kalau yang benar-benar 100% itu kan boleh bilang chance buat kita bisnis pertama kali bisnis langsung jalan itu kan chance-nya kecil ya. Kan kalau menurut gue selalu ngomong-ngomong bisnis itu mirip kayak naik sepeda gitu. Ketika kita belajar naik sepeda kan nggak mungkin langsung sekali kayu langsung jalan gitu kan, pasti dia akan jatuh gitu kan, bangun jatuh bangun gitu. Jadi menurut gue sih kita harus siapin ya, kalau bagus punya dana darurat, kalau enggak ya nggak harus juga sih, ya mental sih gitu, mental untuk gagal gitu, karena nggak semua orang siap untuk gagal gitu, tapi menurut gue sih yang bagus tuh mental siap untuk gagal, dan ketika gagal itu belajar dari kegagalan itu, kesalahannya, untuk ketika mencoba lagi nggak mengulangi hal yang sama gitu sih. Jadi kalau menurut gue sih, kalau buat pertama kali mulai pasti itu harus punya guts ya, atau nyali atau punya mental untuk siap gagal. Yang kedua adalah pasti knowledge gitu. Knowledge, belajar juga sama yang lebih berpengalaman supaya kita bisa belajar dari pengalamannya orang itu, supaya kita nggak masuk atau mengulangi kesalahannya dia. Itu kan meminimalisir kegagalan kita gitu kan. Nah, dari sebelum bisnis House ini sendiri kan juga lu banyak buka bisnis sebelumnya kan? Iya. Di dunia beverage dan food juga bahkan. Betul. Nah, kegagalan apa yang pernah lu rasakan yang sampai saat ini tuh menjadi pembelajaran yang paling berharga? Dulu ketika gue baru mulai ya, mungkin belum tahu marketing ya, gue mulai dari produk gitu, bukan dari apa yang market butuhkan gitu. Kebanyakan sih gitu. Dan gue coba analisa ke teman-teman yang UKM yang lain, biasanya mereka mulai dari apa yang dia bisa gitu. Tapi apa yang dia bisa bikin, terus udah gitu pas udah jadi bingung mau jualnya kemana. That's it gitu. Oke. Jadi kayaknya gue setelah mencoba beberapa kali, gue lihat gue coba bikin apa yang market butuhin gitu, instead dari apa yang pengen gue bikin gitu. Jadi product market fit lah kalau orang marketing ngomongnya ya, kayak gitu. Jadi kasarnya kayak lu mesti bisa melihat suatu masalah yang peluang itu timbul dari masalah. Betul. Dan kita memberikan solusi. Betul. Oke. Prinsip hidup apa yang sampai sekarang lu selalu pegang teguh? Prinsip hidup apa ya? Kalau gue sih continuous learning ya gitu. Continuous learning. Jadi maksudnya ya pasti kadang-kadang kan orang merasa puas, lalu dia merasa paling bisa, udah gitu dia stop learning ya, akhirnya ya jadi stay foolish lah ya. Makanya kalau gue sih merasa gue tetap harus hungry, tetap harus belajar, tetap harus merasa bodoh gitu, supaya bisa relevan juga sama perkembangan zaman. Karena kan apalagi kayak marketing itu kan something yang evolve ya, terus berubah, customer behavior juga terus shifting gitu kan, bisnis model juga shifting, teknologi apalagi. Jadi kalau nggak kita berhenti belajar atau merasa puas, menurut gue sih kita akan jadi dinosaurus gitu. Oke, Mas Gufron, Mas Ufo, Om Ufo. Kayaknya sampai di sini dulu kali ya pembicaraannya, dan ini luar biasa banget. Gue ngobrol sama
Om UFO ini, gue dari tadi manggil Om, manggil Mas. Sama UFO ini udah 2 jam lebih dan banyak sekali insight yang sangat berharga. Thank you Ci, udah ngundang Jadi, Mas juga. komen juga buat kalian yang pernah nyobain Haus, ya kan? Dan ini adalah foundernya bersama 3 teman yang lain juga. Ada pesan-pesan terakhir? Pesan terakhir, ya buat teman-teman nih mungkin yang baru mau mulai usaha ya, intinya sih mulai aja dulu gitu, jangan takut gagal gitu ya. Karena di kegagalan itu kita bisa belajar sesuatu gitu, dan gagal itu adalah awal dari kesuksesan sebenarnya. Gitu. Gagal itu adalah awal dari kesuksesan. Selama kita terus mencoba. Iya, betul. Jangan quit. Oke teman-teman semua, terima kasih banget udah nonton sampai di sini. Semoga banyak pelajaran dan insight-insight yang berharga yang bisa kalian praktekkan juga. Dan kalau yang mau mulai franchise atau mau mulai bikin bisnis minuman, ingat tadi pesan-pesan dari UFO itu adalah mulai aja dulu. Dan coba cari keunikan dari produk kalian itu apa, dan gimana produk kalian itu kalau bisa tuh bisa memecahkan sebuah masalah gitu loh. Yeah. Saya Kristinali. Saya Gufron. Kami undur diri dulu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye. Yeah. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.